Haleluya, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu umat beriman yang diberkati Tuhan. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan satu bagian firman Tuhan bagi kita sekalian yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bayi telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu umat beriman yang dikasihi Tuhan, dalam hampir semua budaya kita telah diajarkan untuk selalu mengucapkan terima kasih setiap kali kita menerima pertolongan. Ucapan terima kasih adalah suatu sikap yang baik, tanda penghormatan, penghargaan kita, penerimaan kita atas segala yang telah kita nikmati. Namun tidak semua orang dapat mengucapkan terima kasih sekalipun sudah ditolong. Sering lalu kita katakan jenis orang-orang ini adalah orang-orang yang lupa diri. Ini juga terjadi dalam konteks kesembuhan 10 orang kusta. Kita tahu bahwa orang-orang kusta itu dianggap penyakit kulit yang sangat menjijikan dan terkutuk. Mereka dianggap najis. Mereka terbuang, terpinggirkan, dan diasingkan dari lingkungannya, komunitasnya, keluarganya. Mereka menjadi orang-orang buangan di perbatasan Galilea dan Samaria. Mereka diminta untuk memakai pakaian yang compang-camping, rambut yang terurai, dan ketika mereka menjumpai orang-orang yang sehat, mereka harus teriak najis supaya orang-orang itu menjauhkan diri daripada mereka. Menarik bahwa Yesus menyelusuri daerah itu. Dia kemudian mendapati 10 orang kusta ini, dan mereka berdiri dari jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan tanpa mengatakan sepatah kata, Yesus mengatakan, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Nah, kita lihat cara penyembuhan yang Yesus berikan kepada mereka ini hanya memandang mereka, hanya melihat mereka dan tidak berkata apa-apa. Tetapi di dalam perjalanan ada sesuatu yang terjadi dengan diri mereka. Itu mereka telah sembuh. Jadi perintah memperlihatkan diri kepada para imam, hanya imam yang boleh menyatakan mereka telah tahir atau mereka telah sembuh dalam konteks budaya Yudaism pada zaman itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, namun di dalam perjalanan ada seorang yang kembali untuk berterima kasih.
Nah, saudara-saudara, di situ dikatakan bahwa seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Tuhan dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Namun Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semua telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah?" Jadi Yesus mempertanyakan sikap 9 orang itu yang tidak kembali mengucap syukur kepada Allah. Bukankah di dalam iman kita diajari bersyukurlah dalam segala hal, tapi demikian 9 orang ini tidak melakukannya. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka tidak kembali mengucap syukur? Yang pertama, saya melihat bahwa kegembiraan yang meluap-luap, sukacita yang luar biasa yang mendalam bisa membuat seseorang lupa berterima kasih kepada Tuhan. Ya, itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Bisa saja kita tahu berterima kasih, cuma terlalu gembira dengan kesuksesan, keberhasilan yang kita terima. Itulah yang terjadi saat mereka dalam perjalanan, mereka melihat kondisi tubuh mereka yang tadinya najis, jijik, ya bobrok, semua udah pulih. Dan kesenangan itu membuat mereka begitu gembira, meluap-luap. Akhirnya mereka lupa berterima kasih kepada Tuhan. Ya, boleh gembira, boleh senang dengan berkat-berkat yang kita terima. Tapi ya, hendaklah kita bersyukur dalam segala hal. Jangan lupa itu berterima kasih kepada Tuhan. Jangan lupa berterima kasih kepada orang yang sudah tolong kita. Ya. Hal yang kedua, mengapa mereka kemudian tidak kembali untuk mengucap syukur? Karena orang-orang ini bisa jadi adalah orang-orang yang menganggap segala sesuatu itu kebetulan. Jadi bukan mujizat. Segala hal yang luar biasa, segala hal yang ajaib itu dianggap biasa. Itu kan kebetulan. Padahal di dalam iman Kristen tidak ada yang namanya kebetulan. Semua yang kita alami, yang kita nikmati, itu bersumber dari rencana kasih pemeliharaan Tuhan. Tapi kita orang-orang sains, orang-orang logis, orang-orang rasionalis, terkadang menganggap itu kan kebetulan. Padahal tanpa kita sadari, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tentu semua itu ada dalam pengaturan jadwal agenda Tuhan di mana kita ditolong. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bila itu yang kita anggap bahwa hal itu adalah kebetulan, maka ini sebuah pengingkaran terhadap mujizat Allah dan pemeliharaan Allah atas hidup kita. Maka sebagai orang beriman, jangan pernah menganggap semua hal itu kebetulan. Tapi itu terjadi karena mujizat Tuhan. Kesembuhan itu mujizat Tuhan. Segala hal yang kita nikmati itu mujizat Tuhan. Bangun pagi itu mujizat Tuhan. Nah, yang terakhir, mereka lebih memilih pergi memperlihatkan diri kepada para imam, lalu mendapat pengakuan dan penerimaan dan dinyatakan tahir, ketimbang kembali dan mengucap syukur kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, mendapat pengakuan diri, penerimaan diri di lingkungan sosial kita itu penting. Mendapat pengakuan, memperkenalkan diri tentang keadaan diri kita, tentang kehebatan kita, tentang kebolehan kita, tentang segala hal yang kita terima itu boleh. Tapi jangan pernah lupa bersyukur. Orang Samaria ini kembali mengucap syukur. Dia adalah orang yang minoritas dari sekian banyak mayoritas yang sering lupa diri. Dia bersyukur karena dia percaya Tuhanlah sumber kesembuhan yang sejati.
Terpujilah nama